Daniel Maldini adalah pemain pinjaman dari AC Milan musim ini di 2022-2023. Setelah musim kemarin menyabet gelar Scudetto pertamanya bersama AC Milan di musim 2021-2022. Lalu, kenapa Paolo Maldini sebagai direktur teknik AC Milan dan juga seorang ayah rela meminjamkan seorang Daniel Maldini ke Spezia? Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Di Giornata ke-26 pertemuan antara Spezia versus AC Milan, ketika itu pada malam itu Inter Milan harus mengakui keunggulan Spezia yang harusnya di atas kertas Inter Milan tuh bisa mengalahkan Spezia, tapi ini sebaliknya. Justru Spezia menang dengan skor 2-1. Salah satu golnya datang dari Daniel Maldini. Ini langsung naik ke permukaan. Kebanyakan Milanisti di sosial media, Milan netizen ini itu menyangkut pautkan sama seorang sosok sang ayah Paolo Maldini gitu. Ini juga bagian dari rasa pahitnya. Gue nggak tahu ya kalau misalkan Interisti setelah beberapa hari sebelum ini nih, Inter itu merayakan ulang tahunnya yang ke-115. Jadi setelah merayakan ulang tahun ke-115-nya, Inter Milan harus puas dengan skor 2-1, kalah dari Spezia gitu. Padahal ya, Inter tuh punya shot 27 kali. Termasuk penalti itu tuh termasuk bagian dari shoot on goal gak sih? Soalnya kan langsung ditali titik putih nih, bukan bola hidup gitu ya. 27 kali tendangan pemain Inter ke gawang Spezia. Dan mungkin ya pasti lu udah tahu gitu kronologinya gitu. Kenapa Inter bisa kalah dari Spezia? Penalti 2 kali, yang satunya gagal dari Lautaro Martinez di menit 14 kalau nggak salah. Terus gol selanjutnya, gol penalti dari Lukaku itu pun di menit-menit terakhir, di menit ke-83. Ini Inzaghi sih harusnya bertanggung jawab nih sama kejadian kekalahan ini. Pahit banget. Baru merayakan ulang tahun. Jadi Simone Inzaghi ini kehilangan ruang ganti di Inter Milan. Kehilangan ruang ganti dalam artian tuh posisinya itu semakin terancam. Naik permukaan juga Antonio Conte-nya di Tottenham yang kayaknya sih bakal dipecat apa gimana, nggak tahu gitu. Terus kalau Inter Milan gagal melewati FC Porto di Liga Champions, segalanya itu bisa menjadi jauh lebih sulit banget buat Inzaghi. Karena lawan Spezia yang harusnya di atas kertas tuh harusnya menang ya. Karena untuk memangkas jarak sama Napoli gitu yang ampun Napoli, sulit banget dah udah kejar. Jadi ini datangnya juga dari Indosport ya. Sebagai keturunan Royal Family di kancah sepak bola Italia dengan anggota keluarga seperti Cesare dan Paolo Maldini, tidak jarang sepak terjang serta gerak-gerik Daniel Maldini menjadi sorotan publik. Iya, betul. Termasuk selalu gue pantengin itu Instagramnya Daniel Maldini, @dani.malda. Dia itu nama panggilan akrabnya Malda. Kok bisa Malda ya? Lalu lanjutannya nih,
Ia tidak berbeda dengan anak-anak pesepak bola lainnya yang kerap dibanding-bandingkan dengan ayah mereka yang berstatus legenda. Oleh sebab itu, pergi ke klub lain sebagai pinjaman mungkin salah satu solusi terbaik bagi Daniel Maldini, dan ia tidak perlu malu itu karenanya. Kenapa harus malu ya? Mungkin waktu kakeknya Cesare Maldini punya begitu sejarah banyak waktu membela AC Milan. Lalu diteruskan ke Paolo Maldini yang hampir nggak mungkin nggak tahu Paolo Maldini di dunia sepak bola. Bohong kalau lu nggak ada yang tahu Paolo Maldini gimana pro dan kontraknya atau selekan sama CSM. Kurvasut Milanonya lah, kayak gitu dah. Jadi ini si Daniel Maldini juga yang gue lihat, yang gue baca dari Indosport, oh mungkin dia juga sebagai anak dari legenda yang disegani AC Milan, Paolo Maldini, terus berstatus pemain pinjaman, ya kenapa harus malu gitu. Mungkin egonya juga agak tinggi kali ya. Umurnya baru 21 tahun. Koreksi kalau gua salah, misalkan ini bagian dari opini gua menjelaskan tentang Daniel Maldini yang bertebaran di Instagram, di TikTok, di Facebook, di Twitter, di YouTube, semuanya itu tentang Daniel Maldini yang golnya ke gawang Inter Milan. Lalu ini datangnya berita dari Detik Sport, terah atau keturunan atau dinasti Maldini belum berhenti menghantui Inter Milan. Jadi gue bacain sedikit ya. Keluarga Maldini belum berhenti menghantui Inter Milan. Setelah Paolo Maldini pensiun, kini giliran Daniel Maldini yang memberikan mimpi buruk untuk Inter Milan. Dan Daniel Maldini kini berhasil menyamai catatan ayahnya dalam urusan membobol Inter. Oh. Ayahnya dalam urusan membobol gawang Inter. Oke. Selama 25 tahun membela Milan, Paolo Maldini hanya pernah mencetak 1 gol ke gawang Labenea Mata. Oke. Jadi ini ditulis dari Detik Sport, sebuah artikel dari Detik Sport tentang Daniel Maldini, Paolo Maldini, AC Milan dan Inter Milannya gitu ya, dirangkum. Jadi Paolo Maldini pernah bikin 1 gol itu di tahun 94-95 nih. Jadi gini nih, dulu nanti aja ya ceritain yang itu. Gue fokus ke Daniel Maldininya dulu nih. Soalnya ada sebuah komentar di video gue sebelumnya itu minta menjelaskan soal Daniel Maldini. Oke, gue ceritain. Jadi lanjutannya seperti ini. Sudah lama saya menanti momen seperti ini. Untungnya momen ini datang hari ini melawan tim yang kuat dan kami akan merayakan kemenangan ini. Ujar Daniel Maldini kepada Danz. Ini sebuah artikel dari Indosport. Gua ulang lagi. Biar gue takutnya lupa gue dapat informasi ini dari mana gitu. Terus saya tak tahu soal itu. Ayahnya juga pernah membobol Inter. Itu artinya Daniel Maldini nggak tahu kalau dulu bapaknya pernah jebolin gawang Inter. Tapi itu tak mengubah apapun. Yang penting adalah bisa meraih 3 poin. Sekarang umurnya baru udah 22 tahun. Di sini ada kutipannya. Lalu di Spezia, Daniel Maldini pernah cetak gol ke gawang AC Milan musim ini. Giornata ke-13 waktu itu. Tapi skornya 2-1, kalah. Untuk AC Milan yang cetak gol itu dari Theo Hernandez dan Oliver Giroud.
Lalu lawan Inter, Maldini cetak gol di menit 55. Nah, uniknya Daniel Maldini cetak gol ke gawang Inter itu di menit 55. Nah, sekarang kenapa Daniel Maldini bisa lupa atau bahkan nggak tahu kalau bapaknya dulu pernah membobol gawang Inter? Jadi gini, Paolo Maldini pernah bikin atau pernah cetak gol ke gawang Inter Milan di tahun 1995. AC Milan versus Inter Milan. Skornya 1-1. Gua baca ini. 20 November 1994. Waktu itu Giornata ke-10. Rokok gua mati, bentar. Nah, uniknya lagi, tadi kan Daniel Maldini cetak gol ke gawangnya AC Milan di menit 59. 59 bener. Daniel Maldini, ini cocok logi aja. Daniel Maldini waktu golin ke gawang AC Milan pakai baju Spezia di menit 59. Terus lawan Inter golin di menit 55. Nah, sekarang gue lagi ngebahas Paolo Maldini pernah cetak gol di gawang Inter di tahun 94, 20 November 1994 di Giornata ke-10. Maldini cetak gol ke gawang Inter di menit 50. Cocok lagi aja, bro. Jadi, tapi pertemuan pertama di Giornata ke-10 itu imbang 1-1. Pertemuan kedua Inter kalah. Inter menang lawan AC Milan dengan skor telak 3-1. Oke, waktu itu tahun 94-95. Waktu itu skuad Inter ada nama-nama tenar. Ada Gianluca Pagliuca, Bergomi, Dennis Bergkamp, sama Marco Del Vecchio. Kalau gue nggak baca atau gue nggak baca-baca artikel, ternyata gue pikir Marco Del Vecchio itu cuman dari Udinese doang, terus pindah ke AS Roma. Nah, skuad AC Milan waktu itu di tahun 95 ada Sebastiano Rossi, ada Carlo Cudicini, Franco Baresi, Costa Curta, Maldini, Panucci, Tassotti, Boban, Desailly, Donadoni, Albertini, Lentini, Savicevic, Paolo Di Canio, Massaro, Gullit, Basten, dan pelatihnya Fabio Capello. Mungkin di tahun itu, di tahun 1994, musim 94-95, itu, tunggu, gue belum riset nih, gue cuma takut salah doang. Tapi ada di otak gue, waktu itu lawannya di final Champions League, Marseille. Koreksi kalau gue salah ya. Ini cuma ada di otak gue doang, bukan ada di catatan di mana, yaitu soal Daniel Maldini, Paolo Maldini, dan AC Milan dan Inter Milan. Ini bakalan gue bikin jadi judulnya Maldini, AC Milan, dan Inter Milan di Serie A. Itu judul video gue. Baca komentar kali ya. Ini gue mau bacain komentar di video gue sebelumnya, biar gue sama lu tuh ada koneksinya gitu. Gue baca gitu, semua gue baca, gue ke love. Kalau sempat gue komen ya komen. Jadi ada yang pertama dari Rahmat Sandiaga. Jadi katanya gini, Milanisti ex Interisti nobar satu tempat, seru nih pasti. Jangan, mendingan bikin acara halal bihalal. Kan bentar lagi bulan puasa tuh. Atau habis lebaran aja bikin acara halal bihalal. Soalnya kalau misalkan AC Milan versus Inter Milan, terus Milanisti sama Interisti nonton bareng digabungin, apalagi di Jakarta. Gue seumur hidup nobar ya dari tahun 2010-an itu nggak pernah ngerasain nobar bareng sama Inter sih. Cuman nggak tahu ya kalau kawan-kawan Milanisti Indonesia yang lain, terutama di Jakarta, pernah nggak nobar bareng
sama Interisti di Jakarta gitu. Ya gue juga nggak tahu sih. Terus ada Devon Yardi. Nih Devon Yardi rajin banget sih komen di konten gue. Mudah-mudahan Inter dan Napoli juga lolos ke Champions League kali ya. Forza Milan. Oh iya. Yeah. Kalau ini gue setuju biar Liga Italia Serie A tuh lebih ditakutin lagi di kancah Eropa. Napoli masuk ke semifinal. Napoli misalkan nih Napoli ketemu sama Manchester City di semifinal. Terus AC Milan sama Inter Milan di semifinal. Nah, finalnya Napoli AC Milan. Nah, juaranya tuh AC Milan gitu. Ya. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.